David Wozniak adalah seorang pemuda yang tinggal di Quebec, Kanada. Dia menghasilkan uang dengan sering menyumbangkan sperma ke klinik La France. Di awal film, dia berada di antara salah satu kunjungannya ke bank sperma, bersenang-senang dengan foto-foto wanita dalam sebuah majalah. Adegan bergeser 23 tahun kemudian, pada tahun 2011. David sekarang adalah pria parubaya, tetapi dia masih belum memiliki pekerjaan yang pasti. Dia dibangunkan oleh preman yang menagih utang sebesar $80.000. Mereka menyiksanya di bak mandi, mengancamnya untuk mengembalikan uang mereka. Setelah pagi yang tidak biasa, dia pergi ke toko daging orang tuanya, di mana dia bekerja sebagai pengantar barang. Dia terlambat 45 menit, dan dimarahi karena membawa pulang truk pengiriman lagi. Para pekerja di toko, bersama ayahnya, tergabung dalam tim sepak bola, dan akan mengambil foto tim keesokan harinya. David disuruh mengambil seragam untuk berfoto pada 3 minggu yang lalu, tapi dia masih belum mendapatkannya. Semua orang bosan dengannya karena tidak melakukan seperti yang diperintahkan, meskipun pekerjaannya sederhana. Setelah bekerja, dia bergegas ke toko pakaian, tetapi pemiliknya kebetulan akan menutup toko saat itu. Dia dengan cepat memarkir truknya di tengah jalan, dan memohon kepada pemiliknya untuk segera memberi kaos tersebut. Pemilik toko terpaksa membuka kembali toko, dan memberikan pesanannya. Dia melakukannya karena simpati. Namun karena parkir sembarangan, David mendapatkan kartu tilang dalam prosesnya. Setelah itu, dia mengunjungi beberapa bank untuk meminta pinjaman, guna melunasi semua utangnya. Namun, dia tidak memiliki jaminan yang diperlukan agar dapat menerima pinjaman. Setelah mengalami beberapa penolakan, dia kembali ke rumah, dan memberitahu rekan kerjanya melalui telepon, bahwa dia telah mengambil kaos tersebut. Orang lain bersikap skeptis terhadapnya, mengetahui bahwa David tidak bisa diandalkan. Di luar, truknya dibawa oleh polisi lalu lintas karena menerima terlalu banyak tilang parkir. Kaosnya masih ada di dalam truk, yang artinya tim harus berfoto tanpa mengenakan kaos jersey tersebut. Semua orang kecewa pada David, meskipun mereka sebenarnya sudah terbiasa dengan perilakunya itu. Setelah itu, David pergi ke rumah pacarnya, Valerie. Dia adalah seorang petugas polisi, dan jauh lebih mandiri secara finansial daripada David. Dia belum pernah berbicara dengannya dalam beberapa hari, yang membuat Valerie kesal. Saat David mencoba menjelaskan, Valerie mengungkapkan bahwa dia hamil. David sangat terkejut mendengar kabar itu. Dia tidak tahu, apakah dia menyukai berita itu atau tidak. Valerie merasakan bahwa David ragu-ragu, dan mengklaim bahwa dia akan mempertahankan anak yang ada dalam kandungannya apapun yang terjadi. Setelah interaksi tersebut, David menemui temannya, The Lawyer. Pengacara itu memiliki 4 anak, semuanya menolak untuk mendengarkannya. Dia telah bermasalah dengan menjadi ayah, dan menyarankan David untuk tidak memiliki anak seumur hidupnya. Tapi David, bagaimanapun ingin menjadi seorang ayah, dia hanya bingung apakah ini waktu yang tepat untuknya. Keesokan harinya, dia pergi ke tempat kerja Valerie, dan menyatakan kepadanya bahwa dia siap untuk menjadi ayah bagi anak mereka. Saat sampai di rumah, dia bertemu dengan seorang pria berjas yang memperkenalkan dirinya sebagai Chamberlain. Dia adalah pengacara di klinik tempat David mendonorkan sperma. Antara tahun 1988 dan 1990, David menyumbangkan sperma ke bank dengan nama Starbucks. Dia memberikan lebih dari 693 sumbangan selama 23 bulan. Karena beberapa jenis kesalahan, perusahaan memberikan semua sperma David kepada kliennya, dan sebagai hasilnya, dia menjadi ayah dari 533 anak. Dari mereka, 142 ingin mengetahui identitasnya. Namun, sebelum setiap donasi, David telah menandatangani kontrak kerahasiaan, yang menurutnya, klinik tidak diizinkan untuk membagikan informasi pribadinya. Oleh karena itu, 142 anak yang ingin mengenal ayahnya telah menggugat perusahaan, dan klausul kerahasiaan mereka agar informasi tentang David diberikan kepada mereka. Mendengar semua ini, David panik, dan berulang kali mengatakan bahwa dia bukan Starbucks. Setelah pertemuan itu, dia pergi menemui temannya, sang pengacara, dan memberitahunya tentang masalah tersebut. Pengacara ingin dia mengajukan gugatan balik terhadap klinik, dan menghasilkan uang, tetapi David menolak untuk melakukannya. Pengacara itu mencatat semua informasi tentang prosedur donasi sperma,
dan menyerahkan amplop berisi informasi tentang semua anaknya kepada David. Keesokan paginya, David memutuskan untuk melihat kertas di dalam amplop karena penasaran. Salah satu kertas yang dia keluarkan, memuat informasi tentang pemain sepak bola bintang, Riccardo Donatelli. David menyadari bahwa dia adalah ayah dari salah satu pemain favoritnya, dan bergegas memberitahu temannya. Mereka pergi ke pertandingan Riccardo dan bersorak untuknya. Sekarang David tahu bahwa pemain itu adalah putranya, dia bangga dengan gennya. Pada awalnya, dia telah memutuskan untuk tidak terlibat dengan kehidupan anak-anaknya, tetapi rasa ingin tahu menguasai dirinya. Besoknya, David mengeluarkan kertas kedua, dan mengetahui Etienne, putranya yang bekerja di sebuah restoran. David pergi ke restoran tersebut, dan menemukan Etienne berdebat dengan seseorang di telepon. Ternyata dia adalah aktor baru yang sedang berjuang, dan baru saja melewatkan kesempatan mengikuti audisi untuk peran besar, karena dia sedang bekerja. David menawarkan untuk menangani restoran itu sementara agar Etienne bisa ikut audisi. Etienne yakin dia adalah penjahat yang sedang mencari siasat untuk merampok. Tapi saat ditawari truk pengantar untuk pergi ke audisi, dia setuju. Beberapa saat kemudian, pemilik restoran tiba di tempat itu, dan memberitahu David bahwa dia akan memecat Etienne. Berjam-jam telah berlalu ketika Etienne akhirnya kembali dan mengatakan bahwa dia mendapatkan peran itu. David senang bahwa dia dapat membuat perbedaan dalam kehidupan putranya. Di malam hari, dia mengeluarkan kertas ketiga, dan mencari tahu tentang putrinya, Julie. Dia pergi ke rumah Julie sebagai pengantar pizza, dan menemukannya sedang menelpon, berteriak pada seseorang. Saat dia masih di rumah, Julie mengunci dirinya di kamar dan terkena overdosis obat. Dengan cepat David membawanya ke rumah sakit. Besoknya, Julie dikirim ke pusat rehabilitasi, di mana orang mengira bahwa David adalah ayahnya. Julie tidak mengungkapkan kebenaran, karena dia ingin David menandatangani surat pembebasan sebagai ayahnya agar dia bisa keluar. David berkonsultasi dengan dokter, dan coba meyakinkan Julie untuk tetap rehabilitasi. Tapi gadis itu berjanji bahwa dia akan lebih baik di luar, karena dia baru saja mendapatkan pekerjaan yang selalu diimpikannya, dan dia tak ingin kehilangannya. Mendengar itu, akhirnya David memutuskan untuk mengeluarkannya. David pergi ke tempat kerja Julie, dan melihat bahwa dia telah memulai pekerjaan seperti yang dia bicarakan kemarin. Saat kembali ke rumah, dia menyematkan kertas berisi informasi anak-anaknya ke dinding, dan menemui mereka satu per satu. Beberapa dari mereka telah tumbuh menjadi teknisi kuku, musisi, penjaga pantai, pemandu wisata, dan sebagainya. Dia bertemu mereka semua, dan berusaha keras untuk membantu mereka jika tengah mengalami kesulitan. Suatu hari, Valerie mengunjunginya di toko, dan memintanya untuk datang ke dokter bersamanya. Setelah janji dengan dokter, mereka pergi ke taman dan melihat anak-anak bermain. Valerie takut akan kehamilannya, dan berpikir bahwa dia belum siap menjadi seorang ibu. David, sebaliknya, berjanji untuk menjadi ayah terbaik dan menghibur Valerie. Keesokan harinya, dia mengetahui bahwa salah satu anaknya bernama Rafael, cacat. Dia pergi ke panti khusus orang cacat, dan dengan gugup berbicara dengan putranya. Rafael menyadari bahwa ada seseorang di sekitar, tetapi dia tidak dapat berbicara atau menanggapi. David menghabiskan waktu bersamanya, meskipun anak itu tidak dapat merespon sama sekali. Dia juga menyuapi Rafael saat istirahat makan siang. Di waktu yang berbeda, saat mengikuti putranya yang lain, David berakhir di pertemuan yang diselenggarakan oleh semua anak yang lahir karena Starbucks. Melihat semua keturunannya berada di satu tempat, membuat David kewalahan, dan dia berdiri tanpa sadar. Dia tiba-tiba diberikan mikrofon dan diminta untuk berbicara. David mengatakan pada mereka, bahwa meskipun dia tidak mengenal mereka, tapi dia mencintai mereka, serta memberikan pidato yang tulus tentang mereka semua yang bersaudara. Setelah acara selesai, dia bertemu dengan Julie, Etienne, dan anak-anak lain yang telah dia bantu. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia berpura-pura menjadi ayah angkat Rafael. Anak-anak telah membentuk semacam komunitas, dan mulai bersosialisasi satu sama lain sebagai saudara tiri. Ketika David tiba ke rumah pada hari itu, dia kembali disiksa oleh preman yang menagih utang padanya. Pada malam hari, salah seorang putranya, Antoine, yang entah bagaimana telah mengetahui identitasnya datang ke rumahnya.
Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin mengungkapkan identitas David kepada orang lain, dan hanya ingin menghabiskan waktu beberapa hari dengan ayahnya. David setuju untuk membiarkannya tinggal di rumah. David dan Valerie pergi ke rumah orang tuanya untuk makan malam. Saat perbincangan di atas meja menjadi obrolan ramah, ayah David bercerita, saat David membelikan mereka tiket ke Italia. Ternyata orang tuanya belum sempat pergi berbulan madu, sehingga David menggunakan semua uang yang dia kumpulkan dari hasil mendonorkan spermanya untuk mengajak mereka berlibur. Meskipun tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan uang tersebut, mereka memuji perhatiannya. Valerie memandang David secara berbeda setelah mengetahui apa yang telah dia lakukan untuk keluarganya. Lalu, David dan Antoine pergi latihan sepak bola bersama, dan menikmati hari ayah anak. Hari berjalan dengan baik. Antoine mengajak David untuk pergi ke danau esok harinya, tapi David menyebutkan bahwa dia harus merawat keluarga aslinya sekarang, karena Valerie sedang hamil. Karena melihat Antoine kesal, David terpaksa menuruti kemauannya. Keesokan harinya, anak-anak David mengatur piknik. Mereka bernyanyi, menari, makan bersama, dan bersenang-senang sebagai saudara. Namun sehari setelah acara tersebut, kisah Starbucks menarik perhatian media. Meskipun anak-anak itu tidak bermaksud membuat Starbucks terlihat buruk, namun media menggambarkannya sebagai orang cabul yang menggunakan seksualitasnya untuk menghasilkan uang. Saat David bertanya kepada Valerie apa pendapatnya tentang Starbucks, dia mengklaim bahwa Starbucks itu tak ubahnya seperti pelacur. Keduanya berdebat tentang masalah ini. Suatu hari, sebelum latihan sepak bola, tim membicarakan tentang Starbucks. Semua tim mengira bahwa dia adalah bajingan dan cabul. Kakaknya bertanya, apakah dia pernah menyumbang sperma. Tetapi David menyangkal telah melakukan hal seperti itu. Percakapan menjadi panas saat mereka menganggap dia berbohong. David hampir menyerang saudaranya, dan harus dihentikan oleh yang lain. Malam itu, dia diberitahu bahwa preman yang hendak menagih utang kepada David mengancam ayahnya, dan mencoba untuk menenggelamkannya di bak mandi. Jika dia tidak segera melunasi utangnya, seluruh keluarga akan menderita. Oleh karena itu, David pergi ke pengacara, dan mengatakan bahwa dia akan mengajukan gugatan balik terhadap klinik, karena menggunakan spermanya secara tidak etis. Dia berharap, setelah memenangkan gugatan, klinik akan memberinya kompensasi uang. Pengacara senang karena akhirnya mendapatkan kasus besar yang akan membuatnya terkenal jika menang. Selama beberapa hari ke depan, mereka bekerja sangat keras untuk membuat kasus yang kuat. Malam sebelum putusan, mereka bermain sepak bola di tengah hujan yang lebat untuk menghilangkan stres. Hakim akhirnya mengumumkan bahwa Starbucks sepenuhnya berhak atas anonimitasnya, yang berarti anak-anak tidak akan melihat ayah kandung mereka, kecuali dia ingin menunjukkan dirinya dengan sengaja. David juga berhak menerima total $200.000 untuk ganti rugi dan bunga. David merayakan kemenangan dari rumahnya, sementara pengacara dikerumuni wartawan, memberi selamat atas kemenangannya. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada ibunya, anak-anaknya, dan secara tidak sengaja dia juga mengucapkan terima kasih kepada David. Saat wartawan menanyakan siapa David, dia mengaku sebagai pacarnya. Anak-anak juga diwawancarai tentang pemikiran dan pendapat mereka tentang Starbucks. Mereka mengklaim bahwa, meskipun mereka ingin melihat ayahnya, mereka mengerti jika dia ingin tetap menjalani hidupnya secara normal. Mereka menyatakan bahwa Starbucks bukanlah orang aneh atau cabul seperti yang digambarkan media. Faktanya, anak-anak berpikir bahwa dia adalah pria yang baik, yang memberi mereka kehidupan dan kesempatan untuk bahagia. David menonton wawancara, menyesali bahwa dia tidak bisa menjadi ayah bagi semua anak-anaknya. Dia ingin bertemu mereka sebagai ayah, tapi dia takut tidak mendapatkan uang kompensasi jika dia melakukannya. Dia bertemu dengan pengacara yang menegaskan bahwa tampil sebagai Starbucks itu berisiko besar. Saat kembali ke rumah hari itu, David menemukan ayahnya sedang menunggu di dapur. Saat mereka mengobrol, David memberitahu ayahnya bahwa dia adalah Starbucks. Tidak seperti perkiraannya, ayahnya nampak tidak kecewa atau sedih. Faktanya, dia menyarankan David untuk mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Dia juga memberikan putranya $80.000 sebagai bagian dari warisannya di toko daging. Sekarang David memiliki cukup uang untuk melunasi utangnya. Dia mengirim email kepada semua anaknya tentang identitas aslinya. Malam itu, Valerie mengalami persalinan prematur,
dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Ayah David, saudara laki-lakinya, bersama dengan banyak anaknya datang ke rumah sakit untuk memberi selamat kepadanya. Mereka berpelukan dalam kelompok besar. David memberitahu Valerie tentang dia menjadi Starbuck. Valerie panik pada awalnya, tetapi akhirnya menerima dia apa adanya. Bayi itu menerima banyak hadiah dari saudara tirinya. Pada akhirnya, kita melihat David dan anak-anak di kereta bawah tanah, mendukung salah satu saudara laki-laki mereka yang berprofesi sebagai penyanyi. Dan, film